Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahro Akmalia dari kelas PGMI 5E akan menjawab UTS pembelajaran IPS MI atau SD. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Jawabannya yaitu IPS adalah ilmu yang membahas tentang sosial, artinya ilmu yang bidang kajiannya berupa tingkah laku manusia dalam konteks sosialnya, termasuk dalam ilmu sosial adalah geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu politik yang pada umumnya merupakan hasil kebudayaan manusia. Dan IPS sangat penting dalam kurikulum sekolah dasar karena IPS berfungsi sebagai pendidikan, yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna untuk masa depannya. Keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian serta kepedulian sosialnya sebagai sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Yang nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Jawabannya, yang pertama komponen tujuan. Tujuan yang dimaksud ini adalah menciptakan dan mempersiapkan masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan untuk hidup sebagai warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua yaitu komponen materi. Materi pada mata pelajaran IPS yang dapat diajarkan kepada peserta didik tidak hanya bersumber dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga dapat berasal dari buku-buku novel, buku-buku cerita, koran, jurnal, majalah, makalah yang dapat dibaca oleh peserta didik sebagai sumber materi pembelajaran IPS yang berguna dalam pembinaan kepribadian peserta didik. Mata pelajaran IPS di SD terdiri dari berbagai disiplin ilmu yaitu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Kemudian yang ketiga yaitu ada komponen strategi. Beberapa strategi pembelajaran IPS yang dapat digunakan secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik yaitu yang pertama ada strategi eksposisi. Yaitu materi pembelajaran diberikan kepada peserta didik yang berbentuk sudah jadi sehingga dengan mudah bagi peserta didik untuk menguasai materi tersebut. Misalnya peserta didik ditugaskan menyebutkan tanggal lahirnya Presiden pertama Bapak Soekarno, maka lebih tepat menggunakan strategi eksposisi, mengingat materi yang diberikan merupakan materi yang pasti. Yang kedua, strategi discovery. Peserta didik mencari sendiri materi pembelajaran yang akan dipelajari dari berbagai sumber dengan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan. Misalnya, peserta didik dapat menjelaskan hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Banjar. Untuk mencapai kemampuan tersebut, maka strategi penemuan merupakan strategi yang cocok disebabkan perlu sebuah usaha bagi peserta didik untuk menyerap berbagai informasi. Dan yang terakhir ada komponen evaluasi. Konsep evaluasi kurikulum dapat dipandang secara luas, yaitu keseluruhan komponen dan kegiatan pendidikan yang mencakup evaluasi. Evaluasi kurikulum harus mencakup 2 dimensi, yaitu kualitas dimensi dan dimensi kuantitas. Dimensi pertama membahas mengenai tujuan-tujuan yang harus dievaluasi dengan penekanannya pada proses pencapaian tujuan tersebut. Sedangkan untuk dimensi yang kedua membahas mengenai banyaknya program yang dievaluasi berbagai macam untuk penilaian semua kompetensi dasar yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi. IPS di SD terdapat 3 kompetensi, yaitu kompetensinya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Soal yang ketiga yaitu, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI atau SD? Jawabannya, karena salah satu tujuan utama pembelajaran di sekolah IPS adalah membangun siswa menjadi warga negara yang baik, yang merupakan salah satu cara untuk mencapai hal ini. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan keanekaragaman sosial dalam membentuk karakter siswa dengan mempelajari ilmu-ilmu sosial menggunakan konsep kebudayaan. Karena budaya merupakan program studi sosial yang harus mencakup pengalaman studi budaya dan keragaman budaya. Dalam hal ini, peserta didik diedukasi untuk memengaruhi perilaku orang yang hidup dalam budaya tertentu dan membandingkan cara-cara di mana orang-orang dari budaya yang berbeda memikirkan dan menangani lingkungan fisik dan kondisi sosial mereka.
Soal yang keempat yaitu bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Jawabannya, media sosial telah meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik, sehingga media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, mengorganisir gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan publik. Peran media sosial dalam dunia politik sangat penting dalam komunikasi politik, kampanye politik, partisipasi politik, transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan opini publik. Media sosial telah mengubah cara politisi dan masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan terlibat dalam proses politik. Soal yang kelima yaitu praktek dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Jawabannya akan disampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengejar kehadiran kalian. Apakah ada yang sakit atau masuk semua? Nihana Imatusa ada. Hadir Bu. Sikarosta Hadir. Sinta Hadir. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita memulai, Ibu mau kalian menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke karena materi kali ini yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Kalian semua sudah hafal? Sudah Bu, sudah. Baik, kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Alhamdulillah semuanya ternyata sudah hafal. Selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia itu merupakan negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman agama, dan masih banyak lagi. Tapi di sini Ibu akan membahas tentang keberagaman agama. Karena Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila. Apa sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Baik, betul sekali. Jadi artinya yaitu kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi di Indonesia sendiri itu ada 6 agama yang diakui oleh negara. Apa saja anak-anak? Ada yang tahu? Saya Bu. Ayo apa? Ada Islam. Apa lagi? Ada Kristen. Terus? Ada Katolik. Ada Hindu. Ada Buddha. Terus satu lagi apa? Ada Konghucu. Baik, betul sekali. Coba Ibu coba kalian berkelompok mencari agama dalam Indonesia apa saja beserta tempat ibadahnya. Baik Bu.
selesai. Coba kelompok ini, kelompok A sebutkan tadi agama yang ada di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Ya, yang pertama ada Islam. Tempat ibadahnya di masjid. Ya, betul. Kemudian apa lagi? Kemudian Kristen. Tempat ibadahnya di gereja. Hindu di Weda. Ya, Buddha di vihara. betul. Kemudian kalau Konghucu di kelenteng, Bu. Betul sekali. Jadi itu semua agama yang ada di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Kemudian sebelum Ibu tutup, kalian kerjakan LKS halaman 5 sampai 7 yang tentang keberagaman. Baik, Bu. Kerjakan di rumah ya. Jadi ini PR, Bu. Ya. PR. Baik, kita evaluasi. Tadi agama yang ada di Indonesia ada berapa? Ada 5. Ada 6, agama di Indonesia itu ada 6. Oh, 6, Bu. Ya, yang Kristen itu ada yang Kristen Katolik satunya, yang kedua ada Kristen Protestan. Oh, iya. Kemudian apa tadi Islam tempat ibadahnya? Di masjid. Ya, kalau Konghucu? Kalau Konghucu di kelenteng. Ya. Jadi Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Sebelumnya Ibu simpulkan. Jadi di Indonesia ini kan banyak sekali keberagamannya. Maka dari itu kita harus ciptakan rasa toleransi terhadap sesama agama, terhadap sesama suku maupun beda agama dan orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Karena meskipun berbeda agama, tetapi kita tetap satu negara, yaitu negara Indonesia. Baik, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari video tersebut, yang pertama saya melakukan pendekatan saintifik, di mana pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik mempunyai karakteristik berpusat pada siswa, melibatkan keterampilan proses sains dan mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dan dapat mengembangkan karakter siswa. Kemudian yang kedua, menggunakan strategi jigsaw learning atau belajar melalui tukar delegasi antar kelompok, di mana model jigsaw ini memberikan peluang dan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan yang menjadi tugasnya dan secara bersama-sama di dalam kelompok pengembangan pengetahuan tersebut. Pengetahuan yang ditemukan sendiri melalui model jigsaw pada akhirnya akan tertanam lama dalam benak siswa. Kemudian saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Menggunakan metode ini karena untuk mengarahkan siswa memperoleh pemahaman yang jelas tentang masalah yang dihadapi, memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan peserta didik, serta dapat membantu membuat suatu keputusan. Kemudian yang terakhir, saya menggunakan teknik pembinaan keakraban karena menggunakan teknik ini di dalamnya meliputi teknik diet atau peserta didik berpasangan dan melakukan perkenalan. Kemudian ada teknik pembentukan kelompok kecil, dan kemudian ada teknik belajar kelompok. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.